Tapi Anda katanya punya handphone. Punya. Kenapa nggak dijual handphonenya? Ingin untuk dijual. perjalanan? Mungkin laku juga enggak seberapa. Paling-paling cuma 200.000. 200.000 bisa untuk bus? Nggak nyampe Sumatera juga. Soalnya perjalanan dari Madura ke Sumatera minimal 540. Kalau saya beli tiketnya sendiri 450. Nah, selain dari handphone, Anda tidak bawa uang sama sekali? Sama sekali Rp1.000 pun saya nggak bawa uang. Saya juga dijelek-jelekan di seluruh Indonesia. Sebenarnya saya kan juga kerja bawa anak, Mas. Nggak pergi kemana-mana. Saya kerja bawa anak juga, Mas. Lebih kecil dari yang dibawa suami. Saya bisa loh menjelekkan satu orang, menyerbu satu orang, membuat persekusi satu orang, hanya dengan menggunakan nama orang lain. Korbannya kena, lalu saya bisa mencuci otak-otak orang-orang yang nggak punya pengetahuan untuk hal tersebut. Selamat datang semuanya, apa kabar? Baik. Sehat ya? Saya tuh senang kalau lagi puasa. Kenapa? Karena di kolom search Instagram isinya nggak makanan semua. Oh, isinya jadinya apa? Ya isinya beda kalau lagi bulan-bulan suci gitu. Isinya orang lagi mau doa gitu ya. Kalau nggak kan isinya makanan. Makan sate di foto masuk Instagram gitu ya. Makan mie instan di foto masuk Instagram. Nggak penting, hidup lu tuh nggak penting foto-fotoin makanan. Ya. Terus kalau mau doa foto masuk Instagram gitu ya. Ada yang tahu akunnya Tuhan nggak sebenarnya? Jadi nggak nyampe juga hashtagnya gitu loh. Iya. Ya kan? Nah itulah fenomena media sosial. Ya kan Pak, namanya juga sekarang kan mumpung lagi ada Instagram, Facebook, Twitter gitu Pak. Jadi orang yang memanfaatkan itu untuk memposting hal-hal yang mungkin menurut dia itu sebagai sesuatu yang ingin disampaikan. Iya, tapi jadi positif dan negatif masalahnya. Iya benar Pak, itu bakalan jadi berita negatif atau positif. Itu tergantung apa ya Pak kalau misalnya bisa jadi positif Tergantung negatif? yang foto, tergantung yang baca. Gitu ya Pak ya? Iyalah, tergantung. Iya, Tujuan Pak. foto buat apa dulu, bacanya buat apa. Karena gitu Pak, sekarang kan fenomena tentang sosial media itu sangatlah gimana gitu ya Pak. Soalnya berita tuh sekarang tersebar tuh dengan cepat hanya dengan sosial media. Dan banyak juga dampak negatif juga positifnya. Kayak yang misalkan beberapa minggu lalu itu tentang skip challenge. Oh yang orang dadanya ditekan sampai pingsan itu. Yes. Nah ya itu kan dengan begitu masukin ke media sosial, tiba-tiba semua orang ikut-ikutan, semua anak ikut-ikutan. Bayangkan kalau semua orang yang lihat skip challenge tersebut, tahu skip challenge? Yang ditekan dadanya ya. Oh bukan tahu lagi, diikutin ya? Bayangkan ya kalau itu kesebar demikian rupa, lalu semua orang di Indonesia pengen ikutan supaya masukin foto ke Instagram. Berapa juta orang di Indonesia akan meninggal? Bagus untuk penurunan jumlah penduduk. Coy. Iya sih, membantu pemerintah ya. Pengganti pil KB. Satu demi satu meninggal karena skip challenge. Tapi Nah. kan itu gara-gara main sosmed ya. Nah ya makanya. Iya juga Dan sih. banyak nelan korban, masalahnya korbannya sudah ada. Ya itu kan ada, itu dampak dari negatifnya ya Pak. Nah, yang positif. Yang positif tahun 2016 lalu ada kasus Ibu Warteg Pak. Itu yang Ibu Warteg yang kena razia Satpol PP, kalian masih ingat nggak? Ya kan, itu kan, nah dia ditangkap sama Satpol PP Pak. Dia nangis-nangis segala macam, malah sempet kita undang kalau nggak salah ya. Ya, kita Dan undang. itu berdampak positif karena orang banyak yang memposting. Dampak positifnya apa? Dia mendapatkan langsung kayak sumbangan, donasi dari beberapa orang Pak, karena dari postingan orang-orang di sosial media. Dan dia mendapatkan ratusan juta rupiah. Tuh. Bahkan Presiden Jokowi sumbang uang untuk Ibu Warteg yang di Serang. Wih. Berarti kalau saya mau ketemu Bapak Jokowi, saya harus jualan warteg dulu dan ditangkap Satpol PP ya? Iya, harus kena razia dulu Terus Pak. kena razia. Oke, lanjut. Nah Pak, ada juga ini sempat viral dan lagi heboh banget kemarin di sosial media. Jadi ada sebuah postingan foto seorang pria yang berjalan kaki
dari Madura ke Sumatera. Menurut berita di online, kabarnya pria ini diusir oleh istrinya dari Madura. Bawa anak itu ya? Dan bawa anak, iya Pak, itu lagi rame banget Pak di sosmed, itu foto-fotonya lagi viral. Dia tuh jalan dari Madura ke Sumatera bawa anak yang umurnya masih 12 bulan. 18 bulan? 18 bulan, ya udah nambah ya. Iya Pak. Dan 18 udah bulan. dari Madura ke Sumatera dia udah mampir ke sini, udah nyampe sini Pak. Kita undang ke sini ya, Iya, kita Pak. mau tanya-tanya ya. Ya. Oke, baik. Baik, kita undang, ini dia Mas Ageng Prayoga. Kamu tanya, aku tanya miris-mirisnya, aku stuck di bathtub. Apa kabar Mas Ageng? Silakan. Silakan duduk Mas Ageng. Ya, ini adalah maaf. Ini kan ceritanya bahwa dia ini jalan kaki karena diusir oleh istrinya dan membawa anak usia 18 bulan sendirian jalan dari Madura ke Sumatera ya. Kenapa ditepokin ya? Nggak punya perasaan semua. Tapi kan Pak, mereka tuh hatinya sedih, jadi mereka gitu. Kita aja nggak tahu. Oh, iya. Iya. Silakan Cika. Ya, ini Pak Ageng, Mas Ageng ya. Ya, Miris banget sih, kasihan kok bisa diusir sama istri keluar dari rumah. ya ceritanya gini Mbak, ya kalau saya nggak bisa nahan tangis Mbak, saya pribadi tidak bisa nahan tangis, soalnya anak saya yang 18 bulan ini memang dari bayi nggak diurus sama ibunya. Dari bayi pun udah mau digugurkan 3 kali, alhamdulillah gagal. Memang saya menginginkan anak, tapi ya itulah memang kehendak Allah lain lah. Saya diusir sama istri saya lantaran ekonomi dan hubungan intim. Itulah, dalam hubungan intim pun dia udah nggak mau. Ya di luar mungkin ada kekasihnya atau gimana, saya juga kurang memahami lah, soalnya saya jarang di rumah. Ya berarti kalau yang salah istrinya, kenapa Mas yang diusir? Ya soalnya saya kan di Madura bukan rumah saya sendiri, Oh, rumah siapa? rumah mertua saya. Oke Mas Ageng, ini beritanya jadi viral sekali yang tadi Cika udah tanya. Tadi kan Anda mengatakan bahwa ibunya tidak mau mengurus anaknya. Iya. Bahkan pada saat bayi pun, saat di kandungan artinya Iya. ya, mau digugurkan sampai 3 kali. Ya, Artinya sang istri tidak mau punya anak. ya, Ya, kok bisa punya anak? ya kan kemauan saya sendiri. Soalnya kalau Berarti kemauan Anda sendiri? Iya. Heeh. kemauan istri saya itu kan, saya menikah 4 tahun, istri saya janda udah punya anak 3. Oh, Anda menikah dengan seorang janda sudah punya Iya. anak 3. Oke. Jadi niatnya istri saya tuh biar ngurusin anak-anaknya. Nah, kok Anda bisa menikah dengan seorang janda beranak 3? Ya gimana ya, kalau menurut saya itu memang udah jodoh gitu aja menurut saya. Ketemunya, pacarannya? Di Surabaya dulu. Sempat pacaran berapa lama itu? Pacaran sekitaran setengah bulan. Pacaran setengah bulan? Ya, 15 hari? iya 14 hari. Setengah bulan kan, bukan setengah tahun kan? Setengah bulan ya? Iya. 1 bulan setengah 30 hari, setengahnya 15 hari. 15 hari. Iya. Yang minta nikah siapa? Ya dia duluan. Dia minta nikah? Iya minta nikah. Tapi kalau saya minta nikah, kalau sementara ini belum bisa ngambil surat, soalnya rumah saya jauh. Sedangkan saya sendiri udah berapa tahun nggak pulang ke Sumatera. Belum bisa ngambil surat maksudnya? Belum bisa ngambil surat ke Sumatera, surat-surat resmi dari. Artinya Anda tidak punya surat nikah loh? Nggak punya. Tidak punya surat nikah? Tidak punya Oke. surat nikah. Oke, baik. Kita lanjut lagi, kita mau tanya lebih jelas lagi, tapi setelah yang satu ini karena beritanya viral, jadi kita harus tahu what is behind that. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Minimal 540. Kalau saya beli tiketnya sendiri 450. Nah, selain dari handphone, Anda tidak bawa uang sama sekali? Sama sekali 1.000 rupiah pun saya nggak bawa uang.